Ini ada berita yang menurut saya akan membuat kaget dari pelapor Gibran, yaitu Ubedillah Badrun. Yaitu walaupun dengan dilaporkannya Gibran dan juga Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, tetapi lihatlah Gibran Rakabuming Raka menjadi tokoh berpengaruh versi majalah Fortune. Gibran Rakabuming Raka masuk dalam jajaran 40 tokoh paling berpengaruh di usia muda. Walaupun dilaporkan, malah Gibran mendapatkan rezeki, yaitu masuk daftar 40 tokoh versi majalah Fortune Indonesia. Nah, sangat keren. Bahkan yang masuk di tokoh yang membawa perubahan versi majalah Fortune tidak hanya Gibran saja, melainkan banyak. Ya, seperti contoh Nadiem Makarim, wali kota Surabaya, bahkan juga ada Putri Tanjung, musisi juga ada, penyanyi juga ada. Salah satunya adalah Gibran Rakabuming Raka. Padahal kandidatnya mencapai 200 orang. Ya, tetapi Gibran Rakabumi masuk dalam jajaran tersebut. Keren kan? Ya memang Gibran itu sangat menginspirasi ya, termasuk tokoh muda. Ya usianya yang menginjak 30-an sekian, belum 40, tetapi sudah menjadi wali kota, dan kebijakan-kebijakan Gibran juga sangat diakui oleh masyarakat Solo. Kira-kira jika pelapor Gibran tersebut mengetahui berita ini gimana ya? Masih muda tapi menjadi tokoh atau agen perubahan di Indonesia versi majalah Fortune Indonesia. Ya kemungkinan pasti kaget lah. Tetapi lagi-lagi Gibran Rakabuming Raka mengaku tidak tahu. Tidak tahu kalau dia itu masuk dalam majalah Fortune. Tidak tahu, bahkan dia belum membaca majalah tersebut. Malah taunya dari wartawan. Ya memang keren. Memang prinsip kerja Gibran ya kurang lebih seperti bapaknya ya, yaitu kerja, masalah hasil atau masalah masuk di dalam tokoh berpengaruh atau agen perubahan itu belakangan. Yang penting sekarang kerja. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Pelapor Gibran pasti tak menyangka Gibran masuk tokoh berpengaruh. Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim, dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak masuk dalam 40 tokoh pembawa perubahan dalam tajuk 40 Under 40 majalah Fortune Indonesia. Dalam siaran pers Fortune Indonesia, tokoh-tokoh itu dipilih karena mampu membuka jalan baru untuk Indonesia. Mereka selain belum berusia 40 tahun, mampu melakukan terobosan, memberi manfaat bagi sesama, dan menginspirasi setidaknya untuk 2 tahun terakhir. Tulis keterangan itu pada Rabu 16 Februari 2022. Adapun tokoh yang dipilih berusia di bawah 40 tahun. Karena mengacu pada data Badan Pusat Statistik BPS, populasi masyarakat Indonesia saat ini didominasi oleh generasi Y atau milenial dan generasi Z. Sebanyak 40 tokoh pembawa perubahan dipilih dari 200 kandidat yang ada melalui penilaian ketat. Para tokoh yang dipilih berasal dari berbagai kalangan seperti pebisnis, eksklusif, seniman, olahragawan, penggerak sosial hingga insan pemerintahan. Selain Gibran, Nadiem dan Emil, tokoh yang terpilih dari pemerintahan adalah Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibyo, serta staf khusus Presiden Putri Tanjung. Beberapa tokoh, pendiri maupun CEO startup juga terpilih seperti CEO founder Bukalapak Ahmad Syaki, CEO Traveloka Ferry Unardi, dan CEO Gojek Kevin Alwi. Dari dunia konten kreator atau pegiat sosial media ada Arif Muhammad. Lalu terpilih pula sutradara dan CEO Visinema Angga Dwi Masasongko, 2 musisi muda go internasional Rhys Brian dan Nicole Zevanya terpilih sebagai tokoh pembawa perubahan tersebut. Diketahui pada tahun lalu Direktur Eksekutif Indobarometer pun Muhammad Kadari menyambut baik rencana islah 3 buku Dewan Pimpinan Pusat DPP Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI dan akan melaksanakan Rapimpurnas serta Kongres Bersama 16 pada tahun 2021. Pasalnya, perpecahan di pengurusan KNPI telah terjadi sekitar 15 tahun yang lalu. Kodari mengungkapkan perpecahan tersebut dimulai terjadinya dualisme pengurus antara kubu pimpinan Ahmad Dolu Kurnia dan Aziz Syamsuddin pada periode 2008 hingga 2011. Selanjutnya, perpecahan itu semakin parah, bukan lagi 2 kelompok melainkan menjadi 3 kelompok, yaitu kepengurusan di bawah pimpinan Haris pertama, Nur Fajriansyah dan Abdul Aziz.
Dia menilai hal itu tentu sangat ironi dan kerugian. Karena di mana pemuda itu sebenarnya tokoh pemersatu bangsa, di mana dan ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda 1928. Kalau organisasi pemudanya terpecah, ini jelas adalah ironi terhadap peran sejarah pemuda sebagai pemersatu bangsa, kata Khodari kepada awak media pada Sabtu 13 Maret yang lalu. Menurutnya, kerugian besar karena di tengah pandemi ini semua elemen masyarakat seharusnya bersatu, bahu-membahu untuk mengatasi permasalahan pandemi, bukan justru berkonflik dan sibuk berkelahi sendiri dengan sesama. Dan orang muda adalah mereka yang diharapkan menjadi garis terdepan dalam perjuangan melawan pandemi ini. Jadi, sebuah urgensi yang sangat luar biasa bagi KNPI untuk segera bersatu, ucapnya. Guna meredam konflik tersebut, dia menyebutkan dibutuhkan sosok figur pemersatu yang dapat diterima oleh semua kalangan. Pertama, karena dia bukan menjadi bagian dari konflik, dia juga sebagai figur yang lagi naik daun ketika dia membawa iklim dan program baru yang benar-benar baru, terangnya. Dia melihat sosok wali kota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pilihan tepat pemimpin KNPI karena Gibran sebagai sosok muda yang diharapkan menjadi titik temu bagi semua kelompok karena bukan menjadi bagian dari konflik. Tak hanya itu, kata dia, Gibran memiliki latar belakang entrepreneur sehingga dapat membuat program kerja dan suasana kerja baru yang berorientasi kepada kewirausahaan, tidak semata-mata berorientasi kepada hal-hal politik. Diketahui juga, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan adiknya Kaisang Pangarep dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK oleh dosen Universitas Negeri Jakarta Ubedillah Badrun. Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Kaisang terkait adanya laporan tersebut. "Wes, sudah berkomunikasi," kata Gibran singkat saat ditemui wartawan di Balai Kota Solo pada Selasa 11 Januari 2022 yang lalu. Meski demikian, Gibran tidak menjelaskan secara rinci hasil komunikasi dengan sang adik bungsunya. Dalam kesempatan itu, Gibran mempersilahkan kepada pelapor untuk memberikan bukti-bukti atas tuduhannya. Dia sendiri siap untuk diperiksa, bahkan dia juga siap ditangkap jika dia memang terbukti bersalah. "Laporan sudah masuk kan? Dicek aja. Nek aku salah, cekelen. Kalau aku salah, tangkap. Aku detik ini juga," tegasnya. Diberitakan sebelumnya, dosen Universitas Jakarta Ubedillah Badrun melaporkan dua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaisang Pangarep ke KPK terkait dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang. Dalam laporannya, Ubedillah juga menyebut dirinya sebagai aktivis mahasiswa reformasi 98. Selain itu, Ubedillah menyertakan dokumen yang memaparkan dugaan hal tersebut. Dia menghubungkan tentang adanya perusahaan PT BMA yang dimiliki grup bisnis PT SM terjerat kasus kebakaran hutan, tetapi kasusnya tidak jelas penanganannya. Lantas di sisi lain, grup bisnis itu disebut Ubedillah mengucurkan investasi ke perusahaan yang dimiliki oleh Kaisang dan Gibran. Ubedillah pun mengkaitkan antara urusan bisnis itu dengan perkara perusahaan yang pengusutan hukumnya tidak jelas karena adanya konflik kepentingan atau konflik of interest. Selain itu, dia mengkaitkan dengan sosok yang berkaitan dengan grup bisnis itu yang menjadi Duta Besar Republik Indonesia.